Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin mata kuliah riset operasional pertemuan 10 dengan materi teori keputusan atau dengan karakteristik. Jadi di sini ada 3 kondisi, kondisi pasti, tidak pasti, dan kondisi beresiko. Nah, kita langsung skip ke kondisi tidak pasti ya, kondisi pastinya kosong. Nah, di sini di contoh ini ada dari contoh soal ini, soal cerita ini kita jadiin tabel. Nah, di sini ada alternatif investasi strategi. Lalu di sini ada prospek ekonomi atau state of nature-nya. Di sini ada cerah, sedang, dan lesu. Di strateginya ada saham, tanah, dan bangunan, dan ini adalah nilainya. Nah, ini untuk tabel soalnya ya. Nah, kita masuk ke kriteria pertama, yaitu kriteria Abraham Wold dengan Maximin. Nah, di sini jadi kalau Maximin itu dicari nilai terkecilnya, kalau Maximus itu nilai terbesarnya. Nah, berhubungan nih kriteria Abraham Wold, jadi dicarinya itu barisnya. Nah, dari baris contoh soal ini, kita cari nih nilai terbesarnya di strategi saham yang mana sih? Oh, ada di 10 nih, ada di cerah. Oke, berarti kita yang terbesar itu ada di cerah, yang terkecil yang mana? -4. Oke, jadi si 10 itu kita masukin ke Maximax. Terus yang -4 itu dimasukin ke Maximin. Kalau Maximin itu pesimistik gitu, pesimis. Kalau Maximis itu optimistik, pesimis dan optimis. Nah, selanjut ke tanah. Tanah itu mana nih dari nilai terbesar dan terkecilnya? Oke, terbesarnya ada di 8, maka dia masuk ke Maximax. Dan terkecilnya adalah 1, dia masuk ke Maximin. Sama dengan bangunan. Bangunan nilai terbesar dan terkecilnya sama, jadi sama aja gitu. Nah, dari tabel yang kita udah punya, itu tadi kita udah cari Maximin Maximaxnya, kita cari nilai terbesar dari tabel yang kita punya sekarang. Oke, di tabel terbesar dari kolom Maximin, kolomnya ya sekarang. Maximin kolom terbesar mana? Oh, 5, dia ada di bangunan. Oke. Untuk Maximasa ada di mana? Ada di saham 10. Berarti untuk kolom terbesar di Maximin itu ada di bangunan dan Maximis ada di saham. Itu untuk kriteria Abraham Wold. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria Harvigs Lenoid Hurwitz. Hurwitz maksudnya. Kriteria Hurwitz, Lenoid Hurwitz. Nah, di sini ada tabel yang tadi kita ya, yang tadi udah didapetin di Abraham. Sini. Anggaplah dipindahin ke sini. Nah, dari sini kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya gimana? Jadi cara nentuin A-nya gimana? Misalnya kita punya nilai A itu adalah 0,6. Berarti kursi minimum itu dikalikan dengan nilai A, yaitu 0,6. A-nya itu nggak nentu yang bisa 0,8, 0,7. Yang penting nilainya itu di bawah 1 gitu. Jadi dia di lebih dari 0, kurang dari 1 jadinya. Nah, kalau misalnya nilai minimumnya itu dikalikan dengan nilai A, maksimumnya bukan 0,6 lagi, tapi sisa dari 0,6. Kita kalau mau menuju 1 itu nilai A-nya itu kan 0,6. Nah, untuk menuju 1 itu berarti ditambah berapa? Ditambah 0,4. Jadi untuk nilai maksimumnya dikali 0,4. Jadi minimum dikali 0,6, maksimum dikalikan dengan 0,4. Gitu. Jadi intinya dia buat dijadiin 1 gitu. 0,4 jadi 1. Oke, contoh misalnya A-nya itu adalah 0,7. Berarti minimumnya dikali dengan 0,7, maksimumnya dikali 0,3 gitu. Jadi untuk mencapai nilai 1. Contoh misalnya di dalam saham, berarti 10 dikali 0,6 untuk minimumnya, untuk maksimumnya berarti -4 dikali sisanya dari A-nya 0,4. Jadi 10 dikali 0,6 ditambah -4 dikali 0,4, hasilnya sekian. Tanah juga begitu, bangunan juga begitu. Nah, dari hasil ini kita cari nilai maksimalnya, nilai terbesar dari nilai perhitungan sebelumnya kita gitu. Nah, nilai terbesar ternyata ada di tanah karena dia mendapatkan nilai 5,2. Nah, jadi itu untuk mencari nilai kriteria Hurwitz, Lenoid Hurwitz. Selanjutnya adalah kriteria Savage, LJ Savage, Minimax. Nah, di sini ada tabel. Nah, untuk mencari tabel ini kita harus cari di tabel awal, di tabel soal. Yang ini. Tabel soal ini. Oke, anggaplah tabel soal tadi gue pindahin ke kertas ini, jadi buat penglihatan ya. Dari tabel ini kita cari kolom masing-masing kolom nilai terbesarnya dikurangin dengan nilai yang ada di kolomnya. Contoh, di kolom cerah. Di sini di kolom cerah itu nilai terbesar adalah 10. Maka semua nilai yang ada di kolom cerah dikurangin dengan nilai 10. 10 kurang 10 adalah 0. 10 kurang 8 sama dengan 2. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya di sedang. Di sedang itu nilai terbesarnya itu 6,5. Maka semua nilai yang ada di kolom sedang dikurangi dengan nilai 6,5. Nah, hasilnya 6,5 dikurang 6,5 adalah 0. 6,5 dikurang 6 adalah 0,5. Dan 6,5 dikurang 5 adalah 1,5. Sampai juga di lesu. Nah, dari nilai yang udah kita dapat ini, kita cari baris terbesar. Nah, setelah itu kita tulis di tabel baru dengan nama regret maksimum. Jadi dari nilai terbesar di dalam alternatif investasi atau strategi ini, kita tulis di dalam sini. Contoh saham terbesarnya ada di sini 9. Tanah terbesarnya adalah 4.
bangunan terbesar adalah 5. Jadi ini ditulis saham 9, tanah 4, bangunan 5. Nah, dari nilai regret ini, dari nilai tabel yang baru ini, kita cari nilai terkecil. Yang terkecil itu adalah di tanah, yang berjumlah 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria Laplace. Jadi ini rumusnya itu adalah 1 dibagi N. Nah, nilai itu N itu kita dapat dari jumlah state of nature. State of nature yang mana? State of nature yaitu yang ini. Nah, ini. Ini kan tabel. Nah, ini state of nature. Jumlah ini. Jumlah ini. Ini kan ada 3, tuh 2, 3 gitu. Tergantung kalau ada 5 ya 5, 4, 4 gitu. Nah, karena state of nature kita 3, jadi itu dikaliin semua dengan 1/3. 1/n. Jadi 1/3 dikaliin 10. Ditambah 1/3 dikali 6,5 ditambah 1/3 dikali -4. Itu untuk yang saham. Yang tanah juga, yang bangunan juga dikali dengan 1/3. Nah, setelah kita dapat nilainya, kita cari nilai terbesar maksimal dari hasil perhitungan tadi. Nah, didapat ternyata punya si tanah sama bangunan nih sama-sama 5. Oke, berarti ini nilai terbesar dari kriteria Laplace. Nah, selanjutnya kita menulis ringkasan kriteria keputusan uncertainty. Jadi kriteria keputusan itu tadi maksiminnya apa, maximaxnya apa, regret atau minimaxnya apa, Hurwitz sama Laplace. Nah, di sini maksiminnya adalah bangunan, maximaxnya adalah saham, regret atau minimaxnya adalah tanah, Hurwitznya tadi kan A-nya 0,6, itu dapat tanah, dan Laplace-nya adalah tanah dan bangunan, tanah atau bangunan. Nah, itu untuk kondisi tidak pasti. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi beresiko. Di sini kondisi beresiko punya contoh soal. Intinya contoh soal cerita, lalu kita masukin ke dalam tabel. Di sini alternatif investasi atau strateginya itulah A, B, C. Lalu state of nature-nya adalah lesu dengan nilai 0,15, normal dengan nilai 0,30, dan cerah dengan nilai 0,55. Nah, di dalam sini ada perhitungan ribunya. Nah, cara nyelesainnya itu adalah dengan cara nilai di dalam state of nature itu dikalikan dengan nilainya di dalam tabel sini. Contoh misal lesu itu kan 0,15, maka 0,15 dikali 45.000 gitu. Nah, anggaplah dia udah dapat nilai dalam tabel sini. Ini sebenarnya nggak wajib ya tabel ini kalau buat ditulis. Ini cuma buat contoh biar ada gambaran. Nah, anggaplah tadi udah dikali semua, dapat nilai ini. Nah, dari nilai ini kita jumlahin. Nah, rumusnya begini. EF A-nya itu adalah kayak tadi itu 0,15 kali 45. Ini hitungannya baris ya, baris. Kita dapat nilainya. Nah, dari nilai ini kita cari nilai terbesarnya. Nah, nilai terbesarnya ada di C. Jadi, perusahaan tersebut akan memilih alternatif investasi C. Jadi ya itu.